Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba ngasih tutorial tentang cara normalisasi sungai dengan menggunakan Hekras. Jadi di Hekras itu ada tools yang dimana kita bisa melakukan normalisasi sungai dengan cara yang lebih mudah, kemudian hasilnya juga lebih kelihatan. Saya pakai file saya sendiri dulu ya, file project yang ada. Nanti mungkin bisa disesuaikan dengan file masing-masing. Ke ini saya coba yang ada dulu ya. Di sini geometri sungainya terlihat. Nah, ini sungainya yang nanti saya akan normalisasi. Kita lihat ya, seperti profilnya seperti ini ya. Kalau kita running, coba kita running dulu. Ini kondisi existing ya, ini karena di lokasi rawa jadi ada pasang surut. Pasang surut itu bedanya di sini, nah ini stage hydrograph-nya gitu, seperti itu. Kalau untuk hulunya pakai flow hydrograph sama, hilirnya stage hydrograph. Jadi kalau kita running dulu ya untuk percobaan gitu. Kita running dulu, ngecek, nanti udah kita running beres, kita save as, langsung kita normalisasi. Oke, sudah beres. Kita lihat hasilnya juga. Ini ada 2 jalur ya, saya jalur 1 aja. Kalau kita play, oke, karena ini di hilirnya pasang surut jadi ngikutin pasang surut. Nanti untuk contoh mungkin saya ganti jadi normal depth supaya lebih kelihatan beda normalisasi sama enggaknya. Oke, sip. Nah, ini reforestationnya, kemudian ini non-dam-nya. Oke, segala macam lah ya, yang sedikit aja. Oke, kalau udah ini udah beres, kita langsung save as aja. Geometrinya menjadi contoh normalisasi. Ini jalur G. Oke, normalisasi sudah selesai. Save as, kemudian saya lihat satu sungainya. Nggak dilihat juga nggak apa-apa sih. Jadi di sini yang pertama kita klik ada tools, kemudian channel design modification. Nah, di sini kita bisa lihat hanya ada 13 cross. Kemudian ini profil melintangnya, lalu ini juga profil memanjangnya. Nah, sebagai contoh misalkan kita ingin normalisasi dari titik ini kemudian digali sampai titik ini ya, nanti bisa menyesuaikan ya. Oke, cara pertama adalah kita menentukan desain yang kita mau. Contoh misalkan saya pengen dari sini sampai sini ada penggalian. Kalau kita klik kontrol, tekan, tahan, langsung kontrol, klik sini. Nah, hanya mungkin saya semua segini aja ya. Ini lepas kontrolnya. Nah, ini ada kemiringan 0,00159. Oke. Nah, di sini ada macam-macam pilihan. Di sini ada 3 ini yang menjadikan untuk normalisasi pada lokasi long section. Ya, nanti cross section beda lagi. Untuk long dulu tadi kita udah copy. Sekarang ini dari cross 5 ya, nomor 5 sampai ini cross ada 10. Oke, dari 5 10 ya. Oke, dari sini 05 ya. Saya coba slope
Kalau from downstream dari hilir, kalau from upstream dari hulu. Kalau kita coba dulu aja ya, di paste di sini. Nah, langsung kelihatan warna pinknya. Klik lagi di sini, nanti akan dia turun. Klik lagi di sini, turun juga. Paste lagi di sini. Nah, seperti ini hasil yang diinginkan ketika dipaste. Ini kondisi long section, kemudian cross sectionnya seperti gimana. Oke, ini cross sectionnya kita tahu di jalur 5 ini ya. Yang pertama untuk cross section kita bikin template desainnya dulu. Seperti ini ada template design. Oke, kemudian klik new. Nah, yang paling penting di sini adalah lebar dan kemiringan saluran. Contoh saya pengen lebarnya B sama dengan 6, kemudian SS atau side slope-nya 1 gitu. 1:1 maksudnya. Oke, ini channel depth-nya anggap aja di sini kan kita kalau dicek dulu ya, ini oke aja dulu dari kedalaman salurannya segimana gitu, jangan terlalu jauh juga. Ini kurang lebih 1,3, anggap aja saya mau 1,5 meter dalamnya. Kemudian bottom width-nya ini B nya sama dengan 6, slide width-nya 1, nah meaning volume-nya sama dengan yang existing-nya juga apa, kecuali kalau mau dibedakan. Misalkan dari tanah menjadi beton, maka meaningnya jadi berubah. Kemudian cut to daylight slope-nya jadi 1 juga, sama dengan side slope-nya. Klik OK. Nah, ini di template, ya. Klik aja. Nah, seperti ini hasil normalisasinya. Yang hitam adalah kondisi existing, yang pink adalah desain. Nah, seperti ini. Ketika diklik, nah, seperti itu. Nah, oke. Mungkin hanya ini aja. Ini juga kita bisa lihat cutting areanya berapa. Dalam meter persegi. Nanti juga kita bisa dalam meter kubik volume totalnya gitu ya, kalau klik ini. Dan ini yang satunya aja. Nah, ini volume cuttingnya 871 meter kubik. Jadi dari cross 5 sampai cross 10, 9 ya, volume total yang digali adalah 871 meter kubik. Oke. Nah, ini klik OK. Nah, ini kalau misalkan sudah selesai, create geometry. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, maka kita batalkan dulu ya. Batal. Oke dulu. Nah, ini di save as lagi, berarti file. Jadi 2 kali save as. Ini saya kasih belakangnya data. Oke. Kemudian ini juga saya lagi tools channel design modification. Kemudian lihat yang tadi jalur G saya buat. Nah, ini masih sama ya. Nah, ini notasi yang ada. Oke. Kemudian kita klik lagi ini, create geometry file with this modification. Nah, tidak ada peringatan, artinya ini oke. Kasih nama belakangnya geo, karena kita akan membuat geometry file daripada normalisasi yang tadi. Klik OK. Nah, udah itu selesai. Kemudian kita bisa melakukan running ya. Contoh contoh normalisasi. Oke. Compute. Oke, selesai. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Kita
kondisi membesarkan, kondisi lainnya ya. Ini yang normalisasi, yang ini existing tadi ya. Oke, kemudian kita profil maksimum apa ada perubahan atau enggak, karena kalau biasanya untuk pasang surut biasanya yang dominan itu adalah pasangnya gitu. Oke, kita jalurnya ya. Nah ini hasilnya ya. Yang merah, yang hitam ini yang desain, yang di atas ini yang existingnya, jadi kita gali. Tapi kita bisa lihat bahwa di sini tidak terlalu perubahan karena yang utama faktor dominan di hilir adalah pasang surut di muka airnya. Jadi untuk melihat perubahannya, mari kita coba di save as saja dulu. Oke, ya. Misalkan ini depan plan lagi. Misalkan kita mau existing lagi ya. Nah ini, kemudian unset di flow-nya kita coba ya. Di flow di save as. Kemudian misalkan contoh existingnya kita coba. Nah ini ganti jadi normal depth. Normal depth-nya sebesar apa? Kita coba diklik kontrol. Nah ini 0,00. Oke, jalur G kan, jalur G. Oke, ini kita ganti jadi normal depth dulu supaya kelihatan pengaruhnya gitu. Oke, save existing contoh aja, existing contoh. Oke, kita running lagi. Apa ada masalah atau enggak, terutama untuk jalur G nya ya. Jadi ini ada 2 jalur yang saya buat. Oke, sepertinya tidak ada masalah. Kita cek lagi kondisi existingnya dulu ya. Ini jalur G nya, kita play. Karena debitnya kecil ya, saya kasih debitnya juga, karena ini untuk ketersediaan air debitnya konstan. Kalau kita buat seperti hidrograf mungkin ya. Oke, mungkin di jam ke 12 mungkin jadi 5. Ini asal dulu aja ya. Kita boleh oke aja dulu. Oke, di save, running lagi. Oke, klik close, kemudian kita lihat hasilnya juga. Yang tadi kan, yang jalur G aja yang saya rubah. Oke, nah seperti itu perubahannya. Sip. Nah, oke, memang nggak banjir ya, cuman kita cek aja. Ini udah semua, kemudian di save, open lagi normalisasi tadi, contoh normalisasinya. Oke, kemudian ininya ganti jadi jangan password. Answer di flow datanya ganti menjadi contoh normalisasi. Nah, itu jadi berubah dengan yang tadi ya. Klik compute. Oke, nggak ada masalah. Close ini.
Nah, ini coba kita bandingkan antara contoh normalisasi dari ke bawah existing itu kita profilnya maksimum. Nah, kita bisa lihat perbedaan muka airnya. Untuk normalisasi yang di bawah, yang existing ada di atas gitu. Kalau kita mau bandingin lagi, kita ini tarik ke atas, move up. Oke. Nah, ini karena normalisasi yang ada di sini di tengah ini, maka perubahan muka airnya bisa kita lihat normalisasi yang di bawah. Contoh ya, kalau diklik ya. Kalau mau kita lihat cross sectionnya, mungkin yang ngaruh ini nih. Cross section nomor 10. Nah, ini yang biru ini normalisasi, ini yang contoh. Jadi kalau kita play dari bawah juga udah kelihatan ya ada perbedaan antara normalisasi dengan kondisi existing, artinya ada pengaruh daripada normalisasi saluran kita.